Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Larasati Sekar Soeharto dengan NIM 1811003, Prodi Ahwalus Asia semester 5. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi pengadilan, yaitu pada pengadilan negeri, pengadilan agama, dan pengadilan militer. Kemudian tentang kepanitraan dan kejurusitaan. Yang pertama itu tentang struktur. Nah, jadi biasanya di struktur pengadilan negeri itu, yang pertama itu pengadilan ini dipimpin oleh ketua pengadilan. Kemudian di bawahnya ada wakil ketua pengadilan yang tugasnya membantu pengadilan dalam memimpin pengadilan dan juga menyusun program kerja dan sebagainya. Kemudian ada juga hakim. Hakim yang bertugas untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Di bawahnya hakim itu biasanya ada panitra, dan di bawah panitra itu ada panitra muda yang tugasnya untuk membantu panitra di dalam persidangan, yaitu ada panmut pidana, panmut perdata, dan panmut hukum. Dan di bawahnya itu biasanya ada panitra pengganti, jurusita, dan jurusita pengganti. Di sebelahnya lagi ada sekretaris. Nah, di bawah sekretaris ini ada kasubag umum dan keuangan, kemudian ada kasubag kepegawaian dan tata laksana, dan ada juga kasubag teknologi informasi atau kasubag TI dan perencanaan. Nah, sedangkan pada pengadilan agama itu strukturnya pertama ada sama seperti pengadilan pada umumnya, ada ketua, kemudian ada wakil ketua, ada hakim, dan ada panitra. Nah, bedanya di pengadilan agama, panitra muda yang bertugas untuk membantu panitra itu adalah panitra permohonan, panitra gugatan, dan juga panitra hukum. Dan di bawahnya masih sama, yaitu ada panitra pengganti, jurusita, dan jurusita pengganti. Di sebelahnya lagi ada sekretaris, yang di bawahnya itu ada kasubag umum dan keuangan, kemudian kasubag kepegawaian dan tata laksana, dan juga kasubag perencanaan dan teknologi informasi. Nah, sedangkan pada pengadilan militer itu biasanya dipimpin oleh Kadilmil, yaitu kepala pengadilan militer, yang kemudian di bawahnya ada Wakadilmil, kemudian ada Pokdilmil, dan ada panitra seperti biasa. Dan di bawah panitra itu ada panitra muda, yaitu panitra muda pidana dan panitra muda hukum. Dan di bawahnya lagi ada panitra pengganti dan ada paranata peradilan. Nah, di sebelahnya ada sekretaris, dan di bawah sekretaris masih sama, yaitu ada kasubag perencanaan teknologi informasi dan pelaporan, kemudian ada kasubag kepegawaian dan tata laksana, kemudian ada kasubag umum dan keuangan. Selanjutnya tentang kejurusitaan. Nah, jurusita ini adalah petugas yang ditugaskan oleh majelis hakim dalam melaksanakan tugas-tugas di pengadilan, seperti halnya untuk menyampaikan relas panggilan dan juga dalam hal penyitaan. Nah, untuk pengangkatan jurusita ini sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diamandemenkan menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, yaitu untuk menjadi jurusita syaratnya adalah harus kewarganegaraan Indonesia, warga negara Indonesia, kemudian harus beragama, dan kemudian harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian harus memiliki setidaknya ijazah SMA, berijazah SMA atau sederajat. Kemudian sekurang-kurangnya harus memiliki pengalaman menjadi jurusita selama 5 tahun yang diamandemenkan menjadi 3 tahun sebagai seorang jurusita. Nah, tugas pokok dari jurusita ini antara lain melaksanakan semua tugas dari pengadilan yang ditugaskan oleh ketua sidang dalam hal menyampaikan surat panggilan, menyampaikan pemberitahuan, kemudian penetapan dan teguran-teguran lainnya, dan juga melaksanakan proses penyitaan.
Untuk tata cara pemanggilan ini disampaikan harus patut dan resmi, kemudian jam dan waktunya harus sesuai dengan pemberitahuan yang sudah ditetapkan. Kemudian harus disertai dengan surat atau relas panggilan, yang mana surat atau relas panggilan ini sebagai data autentik atau akta autentik karena sudah ditandatangani oleh pejabat langsung, yakni jurusita. Kemudian pemanggilannya ini harus 3 hari kerja atau 3 hari sebelum persidangan. Dan surat panggilan ini harus diserahkan langsung kepada yang bersangkutan. Jika tidak ada, boleh ke kuasa hukumnya. Jika tidak ada juga, boleh ke kepala kelurahan atau kepala desa setempat. Kemudian dalam hal gaib, surat panggilan ini bisa disampaikan dalam bentuk surat kabar atau media massa dengan jangka waktu 2 kali dalam sebulan. Oke, seperti itu. Selanjutnya tentang kepanitraan. Nah, panitra ini adalah pejabat pengadilan yang biasanya tugasnya itu membantu majelis hakim dalam membuat berita acara sidang. Nah, namun secara teknis biasanya panitra ini tugasnya mencatat jalannya persidangan, kemudian mengatasi hal-hal tentang administrasi perkara, kemudian administrasi keuangan perkara, menyajikan statistik data statistik perkara, kemudian menyusun laporan dari hasil persidangan, kemudian mengarsipkan perkara yang sudah dijalankan. Kemudian pada panitra di pengadilan tingkat 1 itu biasanya tugasnya sebagai judes facti, yaitu dia sebagai orang yang mencatat jalannya persidangan atau recording persidangan. Tugasnya adalah recording persidangan. Kemudian pada pengadilan di Mahkamah Agung, biasanya panitra itu tugasnya sudah tidak lagi melakukan pencatatan atau tidak lagi mencatat jalannya persidangan, tetapi tugasnya lebih substantif lagi, yaitu membantu hakim dalam memeriksa dan kemudian memutus perkaranya. Sedangkan pada Mahkamah Konstitusi, tugas dari panitra ini biasanya membuat resum perkara, kemudian menganalisis perkara, mencari isu hukum dan referensinya, kemudian membuat naskah putusan, menyiapkan naskah putusan, dan menuangkan pendapat hakim di dalam putusan. Kemudian dalam hal pengangkatan panitra ini di pengadilan tingkat 1 itu biasanya adalah PNS yang terpilih. Namun pada pengadilan Mahkamah Agung biasanya yang menjadi panitra adalah hakim atau hakim tinggi yang sudah memenuhi kualifikasi sebagai seorang panitra. Jadi bisa jadi tidak pada pengadilan Mahkamah Agung ini yang menjadi panitra bukan seorang PNS biasa yang diangkat menjadi seorang panitra, melainkan biasanya adalah hakim yang pernah menjabat di pengadilan tingkat 1 atau di pengadilan tingkat tinggi. Jadi hakim atau hakim tinggi, karena dia harus mempunyai pengalaman dalam memeriksa dan memutus perkara untuk membantu hakim yang ada di pengadilan Mahkamah Agung. Jadi secara umum tugas dari panitra ini adalah dalam pelaksanaan administrasi perkara, keuangan perkara, dan koordinasi serta sinkronisasi dalam hal pelaksanaan persidangan. Kemudian panitra ini juga secara umum dia membuat dokumentasi, laporan, serta menyajikan statistik data hasil dari persidangan. Kemudian dari segi pejabat, panitra ini bertanggung jawab juga dalam hal biaya perkara, kemudian bertanggung jawab dalam administrasi perkara juga sama, kemudian juga membuat salinan akta putusan, dan kemudian melaksanakan eksekusi dari putusan yang sesuai dengan hukum. Selanjutnya di dalam pengadilan, panitra ini dibantu juga oleh beberapa panitra muda. Nah, kalau untuk pengadilan agama, biasanya ada panitra muda permohonan, panitra muda gugatan, dan
Panmut Hukum. Nah, tugas dari panitera permohonan dan gugatan ini sama-sama melaksanakan hal-hal yang masih berkaitan dengan administrasi perkara. Kemudian juga mereka mempersiapkan pelaksanaan persidangan, perkara persidangan. Mereka juga bertugas untuk hal-hal yang masih berkaitan dengan perkara permohonan ataupun gugatan. Mereka juga menyimpan berkas-berkas perkara permohonan atau gugatan yang masih berjalan. Kemudian kalau panitera muda hukum, tugasnya itu biasanya mengolah data, mengumpulkan data perkara, kemudian mengolah data yang kemudian disajikan dalam bentuk statistik data. Kemudian Panmut Hukum juga tugasnya menyusun laporan yang kemudian berkas-berkas perkara dan laporan dan sebagainya itu diarsipkan olehnya. Nah, sedangkan pada pengadilan negeri bedanya adalah di bawah panitera itu ada panitera muda pidana dan panitera muda perdata. Jadi tugasnya juga masih sama, mereka sama-sama melakukan atau melaksanakan administrasi perkara dan juga mempersiapkan persidangan perkara. Yang mana kalau Panmut pidana itu mempersiapkan perkara pidana dan Panmut perdata mempersiapkan perkara administrasi perkara perdata, dan juga mereka juga sama-sama menyimpan berkas perkara yang masih berjalan. Nah itu. Dan selanjutnya di pengadilan negeri juga sama, ada panitera muda hukum yang tugasnya sama dengan panitera muda hukum di pengadilan agama, yaitu mengumpulkan data, mengolah data, dan menyajikan datanya dalam bentuk statistik. Kemudian Panmut Hukum juga sama menyusun laporan yang kemudian semua berkas-berkas administrasi tersebut diarsipkan oleh Panmut Hukum. Selanjutnya, selain panitera dan panitera muda, ada yang namanya panitera pengganti. Nah, panitera pengganti ini biasanya yang selalu hadir di dalam persidangan untuk membantu hakim dalam hal mencatat jalannya persidangan dari awal hingga akhir. Jadi, posisi dari panitera pengganti ini, dia ada di dalam persidangan dalam membantu hakim untuk proses persidangan. Jadi panitera pengganti inilah yang melakukan recording persidangan.